Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kami dengan renungan dan doa pagi dari Harmoni Injil. Kami percaya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berkat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita semua. Pagi hari yang indah ini, Harmoni Injil akan belajar bersama memulai segala aktivitas kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan syukur dan juga menikmati renungan. Sebelum kita memulai renungan kita akan berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh memberkati seluruh hidup kami, sehingga anak-anak Tuhan bersama dengan Harmoni Injil boleh bersama-sama menikmati kasih kemurahan-Mu di pagi hari ini. Dan kami mau belajar bersama untuk boleh bersyukur kepadamu lewat renungan, lewat belajar tentang Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menikmati renungan pagi hari ini. Bekerjalah Engkau, berkaryalah Engkau bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, Harmoni Injil akan menyampaikan renungan dengan tema hidup ini adalah kesempatan. Kami kembali mengatakannya, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis di Wahyu 20 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita boleh melihat ada yang dinamakan dengan artis, ada yang dinamakan dengan olahragawan atau juga aktivis yang lainnya dengan gelar atau sebutan-sebutan untuk mereka, dan juga yang mendapatkan rekor muri atau mungkin mendapatkan piagam penghargaan, mendapatkan hal-hal yang baik di bidangnya. Misalnya artis menjadi artis top atau pilihan masyarakat, atau terviral, atau mungkin terdebes, atau mungkin terbaik. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalaminya ketika ada teman atau saudara di sekitar kita yang membuat gelar untuk kita karena kita ada hal-hal yang baik atau positif dalam hidup kita, maka kita dibuat gelar. Tapi yang akan kita bahas pada pagi hari yang indah ini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hal-hal tersebut, bukan gelar-gelar duniawi. Kita boleh melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh manusia? Kesan, pesan, apa yang ditinggalkan oleh banyak manusia ketika mengakhiri pertandingan di tengah-tengah dunia ini? Apakah hal-hal negatif, misalnya jahat, atau kikir, atau cerewet, atau sering bolos ibadah, tidak mau melayani, tidak jujur?
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adapun penentuan akhir perjalanan hidup manusia adalah penghakiman di hadapan Tuhan kelak. Di hari penghakiman nanti, penilaian Tuhan bukan ditentukan karena hal-hal yang kami sampaikan tadi, dengan gelar, jabatan, penghargaan, orang kaya, orang miskin, terkenal, tampan, cantik, atau karena prestasi yang kami sebutkan tadi, baik di bidang olahraga, pernah menjadi presiden atau raja. Tuhan tidak punya buku atau catatan untuk mencatat hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Yang tercatat dalam buku Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Seperti apa tadi yang telah kami sampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, karena tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan buku itu disebut dengan kitab kehidupan. Mungkin kita telah sering mendengarnya lewat khotbah, lewat renungan, dimanapun itu kita dengarkan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah kita yakin? Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa kita atau nama Bapak Ibu Saudara tercantum dalam kitab kehidupan itu? Itu yang perlu kita tanyakan dalam hati, pikiran, jiwa kita setiap hari. Di hari penghakiman nanti, mungkin kita akan dibuat terkejut melihat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat dipermalukan, yang menurut ukuran kita, ketika kita berada di tengah dunia, mereka adalah orang yang hebat, orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, sementara orang yang kecil, yang tak ternama, yang tak dipandang atau yang dianggap remeh, namun selama hidupnya mengasihi Tuhan, selama hidupnya melayani Tuhan, takut akan Tuhan, dan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia diangkat dan dimuliakan Tuhan di sorga. Demikian kita saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang penting untuk boleh kita lihat, untuk boleh kita pikirkan, untuk boleh kita kerjakan dalam perjalanan kita akhir zaman ini. Kita tidak sibuk untuk boleh memiliki gelar, untuk memiliki bisnis yang banyak, tapi melupakan Tuhan. Bagaimana jika kita bisa berbisnis, berusaha, duduk di bangku sekolah atau di universitas, tapi kita mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara terkasih, itu bukan lebih baik daripada kita melupakan Tuhan dan mengandalkan pemikiran kita sendiri? Apa gunanya hal-hal yang hebat yang dimiliki oleh manusia, gelar, menjadi orang-orang yang luar biasa menurut ukuran dunia, menjadi motivator, jika nanti di akhir zaman tidak ada hal-hal yang luar biasa yang baik yang membuat nama kita, nama Bapak Ibu Saudara tercatat dalam buku kehidupan. Tapi ketika engkau orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, yakinlah Tuhan juga akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagimu Bapak Ibu Saudara untuk boleh menghandle segala usaha, bisnis. Baik engkau yang masih remaja atau mungkin engkau pemuda yang sudah duduk di universitas mengejar impianmu. Andalkan Tuhan senantiasa, undang Tuhan senantiasa untuk boleh ambil alih berperan dalam kehidupan kita. Kami percaya selagi ada kesempatan, kita pergunakan dengan baik. Jangan kita sibuk untuk boleh mencari gelar, untuk boleh mencari apa yang baik menurut mata dunia.
Tapi marilah kita sibuk yang terutama mencari wajah Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kami percaya lewat renungan ini, lewat apa yang disampaikan oleh Harmoni Injil, kita akan sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar untuk boleh hidup setia mengasihi Tuhan, sehingga nama Bapak Ibu Saudara tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami ingin benar-benar berseru kepadamu, menikmati renungan ini, dan melalui renungan ini kami sama-sama belajar dimulai dari hari ini ketika kami beraktivitas.